Prolog. Perkenalkan nama saya Wahyu Prasetyo dengan NIM P1124071. Perkenalkan nama saya Jeffrey Ali Rahmat dengan NIM P11240. Perkenalkan nama saya Revalina Fitria Isdamayati dengan NIM P1224075. Perkenalkan nama saya Raditya Cahyadira dengan NIM V1224063. Nama saya Naura Stekarima dengan NIM V1224061. Perkenalkan nama saya Nafratilova Agistia Putri dengan NIM V1224062. Perkenalkan nama saya Jian Putri Aprisiwi dengan NIM V1224055. Perkenalkan nama saya Anggita Wulandari dengan NIM V1224072. Halo, perkenalkan nama saya Ilmi Dananjaya Sudarno dengan NIM V1224052. Prolog. Perkenalkan nama saya Wahyu Prasetyo. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan dituntut untuk menerapkan konsep keberlanjutan atau sustainability. Salah satu penerapannya adalah melalui sustainability supply chain atau rantai pasok keberlanjutan. Sustainability supply chain adalah sistem pengelolaan rantai pasok yang tidak hanya mempertimbangkan kecepatan dan biaya, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan keberlanjutan bisnis. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menjadi salah satu contoh perusahaan yang menerapkan konsep ini karena memiliki rantai pasok yang sangat luas, mulai dari bahan baku, produksi, distribusi, hingga produk sampai ke konsumen. Sustainable supply chain memiliki 3 tanggung jawab utama. Yang pertama adalah environmental responsibility, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Contohnya seperti mengurangi emisi, menghemat energi, mengelola limbah, dan menjaga sumber daya alam. Yang kedua adalah social responsibility, yaitu bagaimana perusahaan memastikan kesejahteraan pekerja, keamanan kerja, serta hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemasok. Untuk yang ketiga adalah financial responsibility, yaitu menjaga agar kegiatan bisnis tetap efisien dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Prolog. Perkenalkan Prinsip-prinsip utama Sustainable Supply Chain Management. Dalam penerapan Sustainable Supply Chain, terdapat konsep penting yaitu ESG atau Environmental, Social, and Governance. Yang pertama, environmental, berfokus pada bagaimana perusahaan mengurangi dampak terhadap lingkungan, misalnya melalui efisiensi energi dan pengurangan limbah. Yang kedua, sosial, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja dan masyarakat. Yang ketiga, governance, berkaitan dengan transparansi, kepatuhan, aturan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga aspek ini saling mendukung untuk menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan. Ketika pengadaan dan pemasok. Dalam pengadaan bahan baku, Indofood menerapkan prinsip keberlanjutan dengan memastikan pemasok memenuhi standar tertentu. Perusahaan memperhatikan kualitas bahan baku, kematangan lingkungan, serta aspek sosial, seperti tidak adanya pekerjaan anak dan kerja paksa. Pada sektor kelapa sawit, Indofood menerapkan prinsip NPDE, yaitu no deforestation, no pet, dan no exploitation. Prinsip ini bertujuan agar bahan baku diperoleh tanpa merusak lingkungan dan tetap memperhatikan masyarakat sekitar. Profil singkat PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan pangan. Perusahaan ini didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dan kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994. Kantor pusat Indofood berlokasi di Indofood Tower, Sudirman Plaza, Jakarta Selatan. Indofood dikenal sebagai perusahaan Total Food Solution karena memiliki kegiatan usaha yang mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi,
hingga distribusi produk kepada konsumen. Visi perusahaan adalah menjadi Total Food Solution Company dengan misi menyediakan solusi pangan berkelanjutan, meningkatkan kompetensi karyawan dan teknologi, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan. Produk utama Indofood meliputi berbagai kategori makanan dan minuman seperti mie instan yaitu Indomie, Supermie, Sarimi, produk susu yaitu Indomilk, makanan ringan seperti Citato, Kitela, Ciki, bumbu masak, minuman, tepung terigu dan pasta yaitu Bogasari, minyak goreng, margarin serta produk nutrisi. Bidang utama Indofood mencakup produk konsumen bermerek atau consumer branded products, agribisnis, penggilingan gandum, distribusi, dan pengemasan pangan. Struktur organisasi Indofood dipimpin oleh Presiden Direktur dan CEO Antoni Salim dengan dukungan jajaran direksi yang mengelola berbagai divisi seperti keuangan, Bogasari, mie instan, dairy, serta perkebunan dan agribisnis. Pengawasan perusahaan dilakukan oleh Komisaris Utama dan Dewan Komisaris. Dengan jaringan produksi dan distribusi yang luas, Indofood tidak hanya memasarkan produknya di Indonesia, tetapi juga mengekspor ke berbagai wilayah seperti Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Australia. Hal ini menjadikan Indofood sebagai salah satu perusahaan pangan Indonesia yang memiliki jangkauan pasar nasional hingga internasional. Selanjutnya profil Indofood. Jadi PT Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Jadi dikenal sebagai perusahaan Total Food Solution karena memiliki proses bisnis yang lengkap yang mulai dari pengadaan bahan baku, produksi hingga distribusi. Jadi produk Indofood sangat dikenal masyarakat seperti Indomie, Indomik, Citato, Bogasari dan berbagai produk lainnya. Dan selain itu di pasar dalam negeri Indofood juga melakukan ekspor ke berbagai negara sehingga memiliki peran dalam perdagangan internasional. Saya Primardiana Ditama dengan NIM V1224074. Di sini saya akan memaparkan terkait data dan capaian kinerja keberlanjutan di PT Indofood. Jadi berdasarkan laporan keberlanjutan pada tahun 2025, Indofood menunjukkan peningkatan kinerja ESG melalui berbagai program lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perusahaan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperhatikan dampak operasional terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, untuk yang pertama itu ada aspek lingkungan. PT Indofood sendiri berhasil menurunkan intensitas energi sebesar 16,3%, emisi GRK sebesar 11,6%, serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 54,9%. Perusahaan juga mengurangi penggunaan air sebesar 12,7%, mendaur ulang limbah padat non-B3, memanfaatkan limbah biomasa sebagai energi, serta menerapkan kebijakan no deforestation, no pit, no burning atau NDPD. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, dan praktik produksi berkelanjutan. Namun masih terdapat ruang perbaikan karena sertifikasi ISPO belum sepenuhnya mencapai 100%. Lalu untuk yang kedua ada aspek sosial. PT Indofood menjaga kualitas produk dengan memastikan 100% produk memenuhi regulasi pangan dan bersertifikat halal. Perusahaan juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat seperti Posyandu, Indofood Riset Nugraha, dan Bogasari Baking Center yang mendukung peningkatan keterampilan serta pembangunan UMKM. Dari sisi tenaga kerja, Indofood menerapkan praktik ketenaga kerjaan yang bertanggung jawab dengan tidak adanya pekerja anak dan kerja paksa, pemberian upah sesuai standar, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan karyawan. Untuk yang terakhir ada aspek tata kelola. Indofood menerapkan pengadaan berkelanjutan dengan memastikan pemasok memenuhi standar keamanan pangan, halal, dan keberlanjutan. Sistem keterlusuran serta sertifikasi ISPO pada sebagian besar area perkebunan membantu mengurangi risiko lingkungan, sosial, dan gangguan rantai pasok.
Namun peningkatan sertifikasi masih diperlukan untuk mencapai tata kelola yang lebih optimal. Kebijakan dan komitmen keberlanjutan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi utama perusahaan melalui penerapan prinsip environmental, sosial, dan governance ESG. Sebagai perusahaan total food solution dengan rantai pasok yang luas, Indofood mengelola aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, serta menyampaikan komitmen melalui laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Strategi keberlanjutan Indofood berfokus pada 3 pilar utama, yaitu menyediakan produk pangan yang berkualitas dan mudah diakses, perlindungan lingkungan, serta pertumbuhan bersama karyawan dan masyarakat. Pada aspek lingkungan, Indofood menerapkan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab melalui efisiensi energi, pengurangan emisi dan limbah, pemanfaatan energi terbarukan, serta praktik perkebunan berkelanjutan yang didukung sertifikasi seperti ISPO. Pada aspek sosial, Indofood menjalankan program CSR yang mencangkup pengembangan karyawan, pemberdayaan masyarakat, dukungan terhadap petani, serta meningkatkan ketahanan pangan melalui program seperti Desa Mitra dan Indofood Riset Nugraha. Sementara pada aspek tata kelola, Indofood menerapkan prinsip etika bisnis, transparansi, dan akuntabilitas dengan mengacu pada standar internasional seperti UN Global Compact, SDGs, dan GRI. Melalui penerapan ESG yang terintegrasi, Indofood tidak hanya memenuhi tuntutan keberlanjutan, tetapi juga memperkuat rantai pasok, meningkatkan daya saing, dan menjaga keberlangsungan bisnis pasar nasional maupun global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur rantai pasok pada PT Indofood yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah hulu atau pengadaan bahan baku, seperti minyak sawit dan tepung yang digunakan untuk produksi. Selanjutnya, masuk ke tahap produksi dengan menggunakan teknologi modern untuk menjaga kualitas produk. Setelah itu, produk masuk ke tahap distribusi melalui gudang, distributor, toko, minimarket, hingga sampai kepada konsumen akhir. Sistem rantai pasok yang terintegrasi membuat Indofood mampu menjaga efisiensi dan ketersediaan produk. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo dengan NIM P1124. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi ESG dan capaian. Dalam penerapan ESG, Indofood telah melakukan beberapa pencapaian. Dari sisi lingkungan, perusahaan melakukan pengurangan penggunaan energi, emisi gas rumah kaca, dan penggunaan air. Selain itu, limbah juga dikelola agar dapat dimanfaatkan kembali. Dari sisi global, Indofood memastikan produknya memenuhi standar keamanan pangan dan menjelaskan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat berjalan bersamaan dengan perkembangan bisnis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relevansi dalam perdagangan internasional. Jadi
Jadi, mengenai penerapan sustainable supply chain juga akan memberikan pengaruh terhadap perdagangan internasional, di mana saat ini pasar global itu sendiri tidak hanya melihat kualitas produk dan harga saja, tetapi juga memperhatikan bagaimana produk tersebut akan dibuat. Dengan menerapkan ESG, PT Indofood dapat meningkatkan kepercayaan pada konsumen global, memenuhi standar internasional, dan memperkuat daya saing di pasar ekspor. Dengan begitu, keberlanjutan akan menjadi salah satu strategi agar perusahaan PT Indofood tersebut dapat bertahan dalam persaingan global. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo dengan NIM P112. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menerapkan sustainable supply chain dalam kegiatan bisnisnya. Penerapan tersebut terlihat dari pengelolaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga hubungan dengan pemasok masyarakat. Melalui konsep ESG Triple Bottom Line, Indofood mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis, tanggung jawab sosial, dan perlindungan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima Terima kasih.